Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini adalah video pembelajaran mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi untuk pertemuan pertama. Dan di pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang definisi filsafat dan etika dalam komunikasi. Kita langsung simak saja ya. Nah, apa sih yang akan dipelajari? Nah, ini ada beberapa hal yang akan dipelajari di pertemuan satu ini. Ini dia. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian, perkembangan, dan dasar filsafat. Ini dia. Nah, ini yang agak lama nih kayaknya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan bikin video ini menjadi dua part gitu karena saya rasa untuk mempelajari pengertian, perkembangan, dan dasar filsafat ini nggak bisa sebentar. Saya harus merangkum dan menyederhanakan dari sesuatu yang banyak gitu. Sehingga mungkin akan membutuhkan beberapa menit nantinya ke depan sebelum kita bahas pengertian dan dasar etika. Pengertian dan dasar etika nanti akan saya bagi di video berikutnya ya. Termasuk juga kita akan mempelajari relasi atau hubungan antara filsafat dengan ilmu komunikasi. Kenapa sih kita belajar filsafat ilmu komunikasi gitu? Kemudian juga tentang relasi etika, hubungan etika dengan ilmu komunikasi. Kenapa kita perlu mempelajari etika di dalam ilmu komunikasi? Nah, sebelum masuk ke pengertian perkembangan dan dasar filsafat, saya memberitahu dulu kepada teman-teman kalau kita mempelajari filsafat, nantinya kita akan mempelajari pemikiran tokoh-tokoh filsafat atau yang biasa disebut dengan filsuf tentang dunia, tentang alam semesta, Tuhan, manusia, hubungan antar manusia, kemudian bahasa, etika, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya tentang kehidupan. Jadi filsafat ini memang ilmu yang mempelajari semua hal tentang kehidupan. Makanya ada yang bilang filsafat ini sebagai dasar dari semua ilmu gitu. Mau itu ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu hukum, termasuk ilmu-ilmu alam ya, fisika, kimia, itu dari hasil pemikiran filsafat. Orang memikirkan dulu gitu. Baru dari situ mereka melakukan penelitian lebih lanjut setelah memikirkan tentang ilmu itu. Baru deh kemudian mereka tulis dan mereka publikasikan. Nah, orang-orang yang menulis dan mempublikasikan ini dia yang disebut dengan filsuf tadi. Ya, teman-teman pernah dengar nama-nama seperti Socrates, Plato, ya, Aristoteles, ya, Karl Marx, ya, itu mereka tuh mikirin dulu nih dunia ini sebenarnya seperti apa sih, kemudian mereka tuliskan gagasan pikiran mereka sehingga dari pemikiran mereka kemudian muncul penelitian-penelitian lanjutan oleh orang-orang lain sehingga ilmu itu terus berkembang. Tapi dasarnya dari mana? Dari memikirkan hakikatnya, dasarnya, basicnya seperti apa. Nah itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia berkenalan dengan filsafat. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang filsafat ini ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, secara etimologi atau arti kata ya, kata filsafat ini berasal dari kata Yunani. Ya, banyak kata-kata itu dari Yunani ya teman-teman, karena memang Yunani ini menjadi salah satu peradaban di Eropa yang memang banyak melahirkan tokoh-tokoh yang memikirkan tentang dunia ini gitu. Dari zaman sebelum Aristoteles, Plato, dan Socrates juga udah senior mereka, nenek moyangnya udah memikirkan juga tentang dunia ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Artinya apa sih filosofia? Artinya adalah mencintai kebijaksanaan. Jadi dari dua kata philo dan sofi. Artinya cinta kebijaksanaan gitu. Jadi memang harapannya ketika kita mempelajari filsafat kita jadi bisa lebih bijaksana ya teman-teman. Nah ini ada beberapa pengertian dari para tokoh filsafat juga atau filsuf. Yang pertama Plato. Menurut Plato, filsafat itu dia memberikan istilah dengan dialektika yang berarti seni berdiskusi. Dikatakan demikian karena filsafat harus berlangsung sebagai upaya memberikan kritik terhadap berbagai pendapat yang berlaku. Dialektika ini saya pernah singgung ya di mata kuliah teori komunikasi saya. Jadi
Dialektika itu cara berpikir yang dialektis, ada polanya dari sesuatu yang dianggap benar, kemudian dikritik dulu, dipertentangkan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan baru. Nah, dari kesimpulan baru ini nanti ada pertentangannya lagi, terus kesimpulan baru, begitu terus gitu. Jadi menurut cara berpikir dialektika, sesuatu itu atau pengetahuan bisa berkembang kalau dia terus-menerus dikritik, kemudian ada yang baru dikritik, kemudian ada yang baru, seperti itu. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa berkembang. Gitu, menurut cara berpikir dialektika gitu. Nanti kalau kita belajar filsafat, kalau saya sih ya, biasanya saya ambil-ambil aja nih yang misalnya memang, oh ya sesuai dengan hidup saya atau apa, atau ya yang bisa kita ambil maknanya atau ilmunya gitu. Karena banyak banget kalau kita belajar filsafat ya. Dan memang harus orang yang suka. Kalau nggak suka agak susah ya mempelajarinya. Lanjut, ada orang namanya Cicero juga, dia orang Yunani juga, zamannya Aristoteles juga. Cicero menyebut filsafat sebagai ibu dari semua seni. Nah, pendekatannya dia ini seni ya. Juga sebagai arts vitae, yaitu filsafat sebagai seni kehidupan ya. Jadi dia melihat kehidupan ini sebagai sebuah seni yang ini bisa didapat dari kita berfilsafat gitu. Lanjut, ini ada filsuf namanya René Descartes ya. Dia muncul menandai awal abad modern di Eropa ya, teman-teman. René Descartes ini nanti akan saya jelaskan lah. Dia juga berpengaruh ya pemikirannya terhadap dunia filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Ini yang tadi saya bilang. Karena filsafat itu memikirkan semua hal, termasuk ini, alam semesta, Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan manusia. Jadi semua dipikirin. Gitu. Ini menurut Descartes. Oh ya, tulisannya Descartes ya, tapi sebutannya Descartes karena dia orang Perancis. Nah, kemudian ini ada tokoh Islam namanya Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat. Hakikat itu dasar ya, suatu yang ke dalam, hakikat dasar. Yang sebenarnya dari segala yang ada. Nah, ini hampir mirip lah ya, sama penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada juga Francis Bacon. Menurut dia, filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu. Dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Ini yang tadi saya bilang, ilmu pengetahuan bisa berkembang, bisa ada karena apa? Dari hasil filsafat. Makanya dia dibilang sebagai induk dari semua ilmu filsafat itu. Oke, ini gambaran tentang definisi filsafat dari beberapa tokoh gitu. Intinya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi karena masih akan banyak ya teman-teman. Sejarah dan perkembangan filsafat. Nah, ini yang agak lumayan banyak nanti. Nah, untuk memahami sejarah dan perkembangan filsafat, pertama-tama saya akan membedakan berdasarkan dua wilayah geografis, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Ini untuk memudahkan, jadi teman-teman perlu tahu ada filsafat timur, ada filsafat barat. Filsafat barat itu yang muncul di Eropa, terutama di Yunani ya, karena Yunani memang peradabannya sudah cukup lama dan banyak memunculkan orang-orang yang berpikir tentang dunia gitu. Di timur pun demikian gitu. Udah banyak peradaban seperti di Tiongkok, di India yang memikirkan tentang dunia, alam semesta, manusia harusnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, di filsafat timur nanti akan saya jelaskan tentang pemikiran Hinduisme dan Buddhisme. Ini kita bukan belajar tentang agamanya ya, karena kita tidak mempelajari kitabnya, tapi pemikiran-pemikiran penting gitu. Karena ajaran Hindu dan Buddha ini juga hasil dari filsafat sebenarnya teman-teman. Antara alam semesta, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam semesta itu harusnya seperti apa gitu. Kemudian masuk ke filsafat Tiongkok, dua yang terkenal adalah Taoisme dan Konfusius. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nanti akan kita bahas gitu, karena dua ini berpengaruh terhadap pemikiran orang-orang Tiongkok sampai sekarang. Bahkan orang kita juga masih ada yang terpengaruh juga gitu, seperti sio-sio, kemudian apa tuh istilahnya kalau ramalan di Tiongkok. Nah itu sebenarnya dari hasil turunan dari Taoisme ini dan Konfusius, ajaran-ajaran ini gitu.
Nah, di Islam juga ada tokoh-tokoh atau filsuf seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan juga sufisme Islam seperti Jalaluddin Rumi. Nah, filsafat Islam ini sempat mengalami masa kejayaan ya teman-teman di era skolastik sebutannya. Itu tokoh-tokoh ini muncul nih dan pemikirannya berpengaruh juga terhadap peradaban pada masa itu gitu. Nanti akan kita bahas. Sedangkan di filsafat barat nanti dibagi menjadi 5 periode penting ya. Yang pertama zaman Yunani kuno, ini tokoh-tokohnya antara lain Thales, Parmenides, Demokritos, ada juga Herakleitos, ada lagi Pitagoras nih di era ini ya. Kemudian era Yunani klasik, ini 3 yang terkenal ya, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian masuk ke abad pertengahan, atau yang biasa disebut The Dark Age, atau abad kegelapan, karena pada waktu itu di Eropa justru ilmu pengetahuan tidak berkembang karena ada kekuatan besar dari gereja ya, sehingga orang-orang tuh nggak bebas untuk berpikir karena harus ikutin dogma yang diberikan oleh pemuka agama pada masa itu di Eropa. Kemudian ada abad modern. Nah, ini mulai berkembang ilmu pengetahuan setelah The Dark Age, masuklah ke abad modern. Di abad modern ini ilmu pengetahuan berkembang. Terjadi revolusi industri di Inggris. Kemudian ilmu-ilmu alam berkembang seperti fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Termasuk ilmu sosial, yaitu sosiologi. Yang pertama kali berkembang ya, sosiologi. Nah, ini tokoh-tokohnya René Descartes yang tadi ya, Immanuel Kant, kemudian Auguste Comte, dan Karl Marx, dan juga Hegel. Kemudian masuk abad kontemporer. Abad kontemporer ini di awal tahun 1900-an sampai 1990-an. Nah, di era ini juga menandai berakhirnya Perang Dunia ya, dan munculnya filsuf-filsuf yang memikirkan ya tentang dunia, tentang manusia gitu. Muncullah Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl, Jürgen Habermas, dan lain-lain masih banyak lagi. Nanti akan saya jelasin secara singkat satu persatu. Lanjut. Kita masuk periode filsafat timur dulu ya. Ini kayak video ini akan agak lama ya, bisa 20 menitan karena agak banyak memang ya. Kita kalau kita belajar filsafat, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen. Nah, tadi filsafat timur kita mulai dari India. Jadi ini juga udah tua, zaman Yunani kuno di India juga udah muncul orang-orang yang memikirkan tentang dunia. Corak pemikiran filsafat India ini adalah sebenarnya mirip juga ya dengan yang filsafat Tiongkok nanti. Dia memikirkan keseimbangan antara alam semesta, manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dua kepercayaan besar yang terkenal adalah Buddhisme dan Hinduisme. Di Buddhisme itu ada orang namanya Siddhartha Gautama ya. Dia anak raja sebenarnya yang kemudian melihat nggak pernah keluar istana, tiba-tiba dia keluar istana, dia melihat ada orang miskin, ada orang tua, ada orang sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk yaitu bertapa gitu. Akhirnya dia memikirkan kenapa ya orang itu seperti ini, nantinya kita akan tua kok, akan meninggal gitu. Nah, akhirnya muncullah kebijaksanaan-kebijaksanaan dia. Kemudian dia bertapa dan menyebarkan ajarannya kepada pengikutnya sehingga terkenal lah sampai sekarang dan banyak pengikutnya ya Buddhisme itu ya. Sebelum Buddhisme ada Hinduisme dulu gitu. Hinduisme memang percaya dengan ada dewa-dewa ya. Tapi di luar itu sebetulnya di India ini banyak loh ajaran-ajaran dan kepercayaan seperti Jainisme juga ada dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya mempelajari Hinduisme dan Buddhisme filsafatnya aja ya, kita kita nggak mempelajari agamanya. Jadi ajaran-ajaran pentingnya gitu, bagaimana sih intinya kedua agama ini keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Dia udah ngasih tahu tuh ajarannya. Di Hindu ada istilah Atman, Brahman ya. Itu menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam semestanya. Di Buddhisme kita kenal istilah moksa, nirvana ya, atau nirwana ya sebetulnya gitu. Jadi gimana sih manusia harusnya bersikap gitu. Ketika kita sudah menghilangkan semua hawa nafsu, kita akan kekal ya di dalam surga gitu. Itu salah satu ajarannya. Jadi ini banyak ajaran-ajaran bagus sih sebetulnya kalau kita nggak perlu maksudnya
kita pelajari aja ajaran-ajaran bagusnya gitu. Bagaimana kita manusia itu nggak boleh sombong, harus menghilangkan hawa nafsu seperti itu. Terus ya banyak lagi ajaran-ajaran ini tertuang dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Weda, Tripitaka ya. Itu di India. Nah, bagaimana di Tiongkok? Nah, yang di atas nih, ini saya kasih logo Yin dan Yang. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Yin dan Yang ini juga salah satu dari hasil ajaran Taoisme ya, teman-teman. Secara umum, pemikiran filsafat Tiongkok juga menjelaskan harmoni, keseimbangan antara alam semesta dan manusia. Tapi memang dia tidak banyak menjelaskan soal ketuhanan. Jadi memang kebanyakan alam semesta dan manusia. Manusia itu harus seimbang semua. Menurut ajaran Tiongkok, kita ini lahir udah punya porsinya masing-masing. Kita tinggal mengenali diri kita sendiri gitu dan memperkuat identitas kita gitu. Ini banyak sih yang saya dapat dari ajaran-ajaran atau filsafat Tiongkok ini ya tentang harmoni alam semesta ini gitu. Kalau tidak harmonis, ya kehancuran dunia ini ya karena manusia tidak harmonis, serakah, eksploitasi alam berlebihan itu udah diingatkan sebenarnya di ajaran-ajaran Tiongkok gitu. Nah, dua ajaran yang berpengaruh yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Ini muncul dari dua orang tokoh ya. Yang pertama Lao Tse, dia ini atau Lao Tzu ada yang bilang. Jadi dia ini menulis kitab namanya Tao Te Ching ya. Teman-teman mungkin pernah dengar di film-film Tiongkok ya. Itu seperti kungfu Tai Chi ya, itu dari hasil kitab Tao Te Ching juga. Kemudian yang tadi saya bilang ada Sio-Sio, kemudian ada istilah Feng Shui ya. Itu juga muncul dari ajaran Lao Tse. Konfusius juga dia mengajarkan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak gitu. Ada satu ajaran menarik ya yang tentang memperkuat identitas sehingga kita harus menjaga harmoni dengan alam semesta. Artinya gini teman-teman, kita harus mengenali diri kita. Misalnya nih saya nih, kemudian saya memang tertarik dengan menjadi dosen. Ya udah saya harus memperkuat identitas saya sebagai dosen gitu. Nggak perlu saya berpolitik misalnya atau ikut-ikutan apa sok pinter tentang suatu hal, nggak. Menurut ajaran Tiongkok itu yang membuat kekacauan. Dan sekarang banyak ya teman-teman ya, musisi tiba-tiba jadi politisi, artis jadi politisi. Akhirnya apa? Mereka tidak memahami karena apa? Karena memang bukan identitas jati diri mereka gitu. Sebenarnya jadi musisi musisi aja gitu, nggak perlu nyalonin jadi presiden misalnya. Atau itu ini menurut ajaran Tiongkok ya, sehingga ya jadi kacau dunia nggak seimbang. Semua pengen nyoba jadi apa gitu. Itu pentingnya. Ini bisa panjang nih ngebahas ini. Sebenarnya kalau ngebahas filsafat-filsafat masing-masing ini bisa berjam-jam. Tapi oke, saya ringkas saja karena waktunya nanti makin panjang. Dan terakhir di filsafat timur, filsafat Islam. Kita juga perlu ya menjelaskan filsafat Islam. Filsafat Islam ini banyak menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan ya, konsep ketuhanan. Jadi banyak ajaran-ajaran dari para filsuf Islam juga penting ya. Seperti Al-Ghazali, dia punya kitab Ihya Ulumuddin ya. Kemudian Jalaluddin Rumi ya, Sufi ya. Jadi jangan kaget teman-teman kalau nama-nama ini seperti namanya anak Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani itu dia tuh tertarik sebenarnya dengan filsafat Islam kalau saya perhatiin ya. Dan akhirnya dia namakan anak-anaknya itu nama-nama memang tokoh-tokoh filsuf Islam. Al-Ghazali, Al-Rumi, sama Abdul Qadir Jailani. Itu semua adalah tokoh filsafat Islam gitu. Al-Rumi dan Abdul Qadir Jailani tokoh sufisme Islam ya. Sufi ya. Nah, pada masa Islam ini, filsafat Islam sempat mengalami periode kejayaan ya di era skolastik nyebutnya kita. Jadi berapa tokohnya yang terkenal antara lain Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali. Dan pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang. Akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan Islam Granada di Spanyol ini sampai Eropa nih pada era skolastik Islam ini ya karena berkembang ya. Kemudian setelah jatuhnya negara kerajaan-kerajaan Islam di Eropa itu juga menandai mulai meredupnya pemikiran Islam dan Barat masuk di era modernisasi. Jadi berubah ya, arusnya berbalik gitu. Nah, yang menarik dari filsafat Islam kalau yang paling saya ingat adalah Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ini tokoh kedokteran
terus macam-macam ya, dia seorang filsuf yang menurut saya ini juga pentingnya pada masanya. Orang Eropa menyebut dia sebagai Avicenna, dan orang Eropa mengakui kalau Ibnu Sina itu orang yang seorang filsuf yang besar ya pada masanya. Dia yang pertama kali di bidang kedokteran bilang kalau penyakit itu bisa juga muncul dari psikis, pikiran gitu. Dan itu kan sampai sekarang kepake ya. Ada yang bilang obat yang paling manjur adalah hati yang gembira gitu. Jadi kadang-kadang penyakit itu datang ya dari pikiran juga. Ketika kita stres, banyak pikiran, tubuh akan rentan sehingga kita mudah sakit. Dan yang menemukan itu pertama kali adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk periode filsafat barat. Wah, udah 20 menit nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Filsafat barat kita mulai dari Yunani kuno. Ya, jadi ahli pikir yang pertama kali muncul adalah Thales. Thales, saya juga nggak tahu nyebutnya apa. Kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Pythagoras, Heraklitos, Parmenides, Demokritos. Nah, orang-orang Yunani kuno ini sebelum eranya Aristoteles ya. Dia mbah moyangnya lagi nih. Dia ini lebih banyak berpikir tentang konsep alam semesta. Jadi dia berpikir alam semesta kenapa seperti ini ya, kenapa banyak binatang, kenapa banyak pepohonan, ada sungai, ada apa, dia berpikir itu. Sehingga corak pemikirannya disebut kosmosentris, berpusat pada alam semesta. Contoh, Heraklitos, dia punya istilah yang terkenal namanya pantare. Menurut dia gini, kita ini semua di alam semesta ini istilahnya sedang menjadi, belum ada sesuatu yang pasti, karena semua sedang bergerak dari muda ke tua. Pohon juga gitu, dari tumbuh dari tunas kecil sampai ini sampai mati. Manusia begitu, hewan begitu. Jadi dia memikirkan itu gitu. Jadi kita semua bergerak gitu. Hidup itu di alam semesta. Terus Demokritos, dia memunculkan konsep atom. Menurut dia, semua yang ada di alam semesta ini terdiri dari satuan terkecil yang bernama atom. Ini dia nanti bisa menjadi cikal bakal juga dari fisika ya, termasuk Pythagoras juga. Ini juga nanti dia tokoh penting di bidang matematika gitu. Jadi dia mempelajari semua alam semesta ini terdiri dari materi-materi kecil yang tersusun sehingga membentuk sebuah tampakan yang besar gitu. Apapun itu gitu. Ini Yunani kuno, jadi hanya mempelajari alam semesta. Masuk ke Yunani klasik. Nah, inilah eranya Socrates, Plato, Aristoteles. Di era ini ada namanya kaum sofis di Yunani. Jadi dia ini orang-orang pinter, tapi dia minta imbalan nih kalau orang mau belajar sama dia gitu. Nah, akhirnya muncul Socrates. Socrates ini dia ngasih ajaran-ajarannya tapi gratis. Akhirnya orang-orang sofis ini nggak suka, diracun lah dia, terus difitnah ajarannya ini menyesatkan, merusak moral. Padahal yang diajaran Socrates tentang kebaikan manusia, tentang alam semesta, seperti itu. Di era Yunani klasik ini, pusat pemikiran filsafatnya terletak pada manusia. Jadi yang dipelajari adalah manusia. Sehingga disebut antropocentris, berpusat pada manusia, antropo ya. Ya tentang politik, ya Plato udah memikirin tentang sistem politik seperti apa. Aristoteles munculkan retorika tentang komunikasi. Pokoknya hubungan antar manusia. Di era ini manusia jadi pusat pemikirannya. Dan ada sekolah yang pertama kali didirikan namanya akademia. Jadi akademi itu dari kata akademia, yaitu sekolah yang pertama kali didirikan di Yunani di era Plato. Ya, urutannya adalah Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates ini yang meneruskan pemikiran Plato. Kemudian Plato punya murid namanya Aristoteles. Tapi menariknya pemikiran ketiganya ini beda-beda. Walaupun masing-masing itu gurunya gitu. Tapi mereka menyempurnakan, mengembangkannya lagi. Lanjut. Ini setelah era Yunani klasik, Eropa mengalami kemunduran pada abad pertengahan. Ya, karena apa? Karena pada waktu itu kekuatan atau dogma agama pada waktu itu gereja ya sangat kuat sehingga filsafatnya bersifat teosentris. Teosentris itu ketuhanan berdasarkan Tuhan agama. Nah, masa ini disebut sebagai the Dark Age di Eropa atau abad kegelapan karena dogma agama dan peran gereja begitu kuat
Sehingga pengetahuan yang didasarkan penelitian ilmiah tidak berkembang. Di sini ada contoh kasus heliosentris. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar orang namanya Copernicus sama Galileo ya. Nah, si Copernicus ini pertama kali yang memunculkan heliosentris. Dia pakai teropong, dia lihat. Menurut dia sebetulnya bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tapi matahari. Bumi itu cuma mengelilingi matahari gitu. Pada waktu abad ini, orang-orang masih mempercayai kalau bumi ini pusat dari segala tata surya gitu. Namanya geosentris. Nah, karena itu dogma gereja, orang nggak bisa bantah. Muncullah Galileo, dia ngebantah nih. Menurut dia, enggak. Yang menjadi sumber dari sentral tata surya adalah matahari. Akhirnya dia sempat ditangkap ya. Dan ini masih perdebatan sih apakah dia dihukum mati atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi pada waktu itu seperti itu gitu. Nah, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi yang dalam bahasa Prancis disebut Renaissance atau dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung. Setelah abad pertengahan jatuh karena orang mulai mempelajari sendiri Alkitab pada masa itu di Eropa, sehingga mulai menyadari kalau gereja ini cuman nggak selalu benar kok gitu. Jadi orang mulai sadar, mulai kritis, sehingga muncullah eh, apa namanya pemikir-pemikir yang akhirnya pemikirannya itu meruntuhkan sendiri dominasi gereja gitu, sehingga muncullah abad modern gitu, ilmu pengetahuan berkembang di abad modern. Nah, kita bahas nih abad modern. Panjang nih ya slide ini. Nah, di abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode cara berpikir manusia yang logis. Yang tadinya cuma dogma gereja, oh nggak boleh ini, nggak boleh ini. Pokoknya kalau gereja ngomong A, ya kita percaya A. Terus kemudian orang-orang mulai berpikir, enggak, kita harus percaya sama pemikiran kita sendiri. Kemampuan kita berpikir seperti apa gitu. Nah, ini dipelopori oleh René Descartes atau Descartes ya tulisannya. Dia yang bilang cogito ergo sum, ya. Pernah dengar nggak istilahnya? Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, si Descartes ini yang pertama kali akhirnya dia bilang kalau akal atau rasio dalam pikiran kita itu penting gitu, bukan dogma dari gereja atau ajaran-ajaran itu. Sehingga apa? Kalau manusia mau berpikir menggunakan akal budinya, rasionalitasnya, maka ilmu pengetahuan akan semakin berkembang. Dari pemikiran ini akhirnya orang banyak tuh yang mempelajari. Lahirlah filsafat yang namanya rasionalisme ini nih. Gitu, rasionalisme. Dan diikuti dengan apa yang disebut empirisme. Kalau empirisme ini setelah kita pakai logika, kita juga pakai pengalaman. Pengalaman indrawi, artinya apa? Dilihat langsung. Pokoknya pakai panca indera ya. Penglihatan, sentuhan, apa gitu. Muncullah dari rasionalisme dan empirisme ini ilmu-ilmu pengetahuan alam berkembang deh. Akhirnya orang mulai belajar fisika, belajar kimia gitu. Udah nggak lagi dari dogma agama lagi. Sehingga apa? Muncullah orang bikin mesin-mesin, muncullah revolusi industri di Eropa gitu. Jadi ini urutannya. Jadi peradaban ini dipengaruhi juga dari filsafat ya teman-teman, pemikiran filsafat. Tokoh-tokoh di era modern antara lain ini Berkeley, David Hume, Rousseau, John Locke, dan Immanuel Kant. Nanti kalau misal teman-teman tertarik, bolehlah kapan-kapan diskusi sama saya tentang ini, karena akan panjang ya. Nah, muncul juga nih, setelah revolusi industri, muncullah tokoh-tokoh pemikir kritis seperti Marx dan Hegel. Dia ngelihat revolusi industri justru tidak menyejahterakan manusia nih, menyengsarakan manusia justru gitu. Nah, dia mengkritik itu. Dan sampai sekarang ajaran-ajaran Marx, kritisismenya Marx masih dipakai di ilmu sosial apapun, termasuk komunikasi. Selain Marx, pada masa itu muncul juga nama-nama seperti Auguste Comte, John Stuart Mill, John Dewey gitu. Oh ya, muncul juga di bidang fisika ya, seperti Archimedes, Blaise Pascal, Newton gitu-gitu. Ini di era ini semua.
Jadi ilmu pengetahuan semua berkembang di era ini. Kemudian di era abad kontemporer sampai sekarang. Setelah udah berkembang, udah revolusi industri, negara-negara udah punya jajahannya, dan akhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, era penjajahan sudah mulai nggak ada, filsafat juga berkembang. Jadi dia filsafatnya disebut analitika. Nah, ini sebenarnya coraknya logosentris. Karena yang dianggap penting, ini logosentris ya teman-teman. Karena di dalam era ini yang dipelajari bukan lagi manusia. Bukan tadi hubungan manusia apa, tapi lebih ke bahasa, objek, simbol, lambang ya. Makanya logosentris namanya. Di sini juga ada bidang etika sosial yang memuat pokok-pokok masalah yang hendak kita perbuat. Filsafat etika juga makin berkembang di sini ya. Aliran-aliran yang muncul antara lain filsafat analitik, yaitu filsafat bahasa ya, semiotika dan macam-macam. Terus strukturalisme, ini juga tentang bahasa ya. Kemudian filsafat eksistensialis dan filsafat kritis. Kita cepat aja ya, lanjut. Nanti kalau mau diskusi tentang ini nanti boleh. Nah, ini berapa aliran filsafat tadi dan tokoh-tokohnya, ini sebagai pengetahuan aja. Dari era Plato ada sebut idealisme, bahwa ide itu penting, pikiran lebih penting dari kenyataan, intinya gitu. Kemudian rasionalitas akal budi, Rene Descartes tadi ya, yang tadi saya bilang cogito ergo sum, itu artinya saya berpikir maka saya ada. Jadi si Descartes ini menempatkan lagi pemikiran manusia itu penting, makanya lo berpikir aja, pakai akal gitu, jangan terima aja apa yang disampaikan oleh gereja, dogma-dogma gereja, intinya gitu. Dan muncul aliran empirisme yang berdasarkan pengalaman indrawi. Teman-teman nih, metodologi penelitian kayak yang kita pelajari nih dari sini sebenarnya. Pengalaman itu penting ya, kita harus melihat langsung, mewawancarai, melihat sebuah gejala gitu. Kemudian positivisme, ya kan ada paradigma positivis ya di komunikasi nih. Dan dialektika sebenarnya di era Plato udah, tapi diperkuat lagi oleh Hegel. Kemudian ada filsafat kritis Marx. Nah, ini yang lainnya ada strukturalisme, ada materialisme, psikoanalisis, ini juga terkenal eksistensialisme, terus hermeneutika, fenomenologi, postmodernisme, dan tokoh-tokohnya. Ini saya kasih tahu aja karena kalau nanti ingin mempelajari ini satu persatu agak panjang ya sebenarnya, nggak cukup waktunya. Dan kalau tertarik boleh kapan-kapan diskusi soal ini, teman-teman. Oke, ini video pertama. Nanti saya lanjut. Habis ini saya lanjut lagi video kedua tentang etika. Terima kasih ya atas perhatiannya.